Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatan wa fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang hormati para guru-guru tiang, segenap tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua pengurus masjid, mudir TPA yang kami hormati, BA yang kami hormati, segenap para asatidz, ustadzat, adik-adik kami, santriawan santriwati, ibu bapak wali santri rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah bersama-sama hadir memperingati Isra Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tak lupa Bapak Ibu tiang tagak tatayat tiba masjid dakat tarak semendak, jangan lupa berniat untuk itikaf agar temu pahala tambahan. Makanya dalam kitab Al-Madkhal karangan Ibnul Hajj jilid seki dijelaskan, amun tengawe pogoyan bagus ngeluwe niat si bagus-bagus. Misalnya pelunggu anang masjid, niatin dapat iktikaf, niatin silaturahim, niatin samada membaca Quran, niatin ya bagus-bagus diniatin. Nah, jadi nasi bagus-bagus ternyata Bapak Ibu tiang. Abi ingat mun tegawe pegoyan bagus. Nah, maka mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Perayaan Isra Mi'raj ini perayaan si luar biasa. Luwe dakwaan kisah-kisah si daitna yang ditemukan sama baginda Rasul ketika Isra Mi'raj banyak. Nah, makanya kisah itu pertama kalau bisa kita ambil pelajaran. Oke, baginda Rasul ketika Isra Mi'raj, ketika melihat sesuatu tadi, alhamdulillah dibaca sama adik kita, masya Allah juara 1 dia, kayaknya nanti ke Lampung atau kemana atau di sana. Semangat tadi ya, masya Allah tabarakallah, luar biasa. Itu dibacain Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Supaya apa baginda Rasul Isra Mi'raj? Oh, diperlihatkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Rasul ketika Isra Mi'raj perjalanannya panjang, sebentar tetapi masya Allah luar biasa, hikmahnya sangat banyak. Jadi kita kita dakwaan baginda Rasul jalan bersama Jibril, kita ya dengan ngene bakatuan kepada Jibril sino. Siapa itu Jibril? Kita ya dengan misalnya beji tiana dengan sino Jibril saya sino kan.
Kita baginda Rasul arak dengan toa gintana dengan kayak Isra Mi'raj. Jibril, siapa itu kata Jibril? Artinya apa? Oh, di antara pelajarannya Bapak Ibunya. Amun kita tahu tentang suku ilmu, apalagi ilmu agama, dende terlupa berkatakan, dende terlupa dakwaan ngaji, dende terlupa tuntut ilmu sih. Nah, bapak-bapak ibu-ibu, semua kulo nuntut ilmu alif banta dengan sampai nanda, semua itu ngaji kan adik-adik, semua pendek. Kenapa yang tanya begitu? Dia selalu dengan toa cakap ngaji. Makanya jangan malu untuk ilmu Bapak Ibu dia. Di Mesir itu arah-arahnya Imam Izzuddin bin Abdissalam. Umurnya baru namanya ngaji 50 tahun. Lalu jadi ulama boleh. Padahal wasekat tahun apa namanya ngaji. Artinya ada kata toa-toa. Amun kita tahu ngaji belajar. Nenek nabuan narak kata-kata males tak. Nenek narak kata-kata ilah tak. Memang yang namanya malu itu memang sebagian dari iman, tetapi malu yang karuan tempatnya. Nah, kadang ada bapak-bapak ibu-ibu, ya doang nyuruh anak nabi, mereka kono ngaji ngono, logoan yang masih ngerokok mereka balik. Kadang ada ibu-ibu, angkat kono mandi, toh dia masjid ngaji ngono, lagu yang masih bagusip tujuh anak, susah. Coba netulak muni, lebahan ibu-ibu kasih contoh sama adik-adik kami. Sadar contoh adik-adik kami sih. Bagaimana caranya? Udah, kulungu dulu yang wudhu, nulah kulungu nyuruh ya tanya, bareng milu ya nurutang. Makanya kata Imam Al-Ghazali, amun temenin didik anak hebat sino, netulak lelah muni, lebahan dikasih contoh, insya Allah keren adik-adik sini. Nah makanya Masya Allah tabarakallah, ini luar biasa masjid Prodo, arah TPK-na, arah kanak ngajina, arah guru tiang Profesor Miftah Arama. Beliau meneliti ternyata masjid-masjid itu biasanya amonara masjid sindek nabadowe TPK, sindek nabadowe tok kanak ngaji, biasanya ke depan itu susah lagi berkembang. Karena dengan toa tersai ganti iya kecuali nih adik-adik ini. Kalau nggak ada generasi yang kayak begini susah. Ya apa kata beliau? Ya mungkin 5 tahun ke depan masih ada. Tapi 10 tahun, 15 tahun ke depan, kalau nggak ada TPK, kalau nggak ada TPA tempat ngaji kayak begini, susah ternyata iman. Nah, maka Bapak Ibu tiang, pelunggu yang misalnya bilang jelu pelunggu antar adik-adik ngaji, mau pelunggu anda pahala, dijelasin tuh manjahaza ghazian faqad ghaza, kata baginda Rasul. Orang yang mempersiapkan perbekalan bagi mereka yang berperang, maka pahalanya sama dengan mereka yang perang. Misalnya Bapak Ibu pelunggu arak dengan gotong royong, pelunggu minak kaputan, ibu-ibu minak kaputan girang atau dulang? Hah? Dulang apa kaputan? Kaputan lah. Maka pelunggu mau enak pahala marang kundangan si gotong royong. Adik-adik kami ngaji, pelunggu nek balik betul ojo kadang. Apa betul ojo kadang badan dah? Tokoh-tokoh saling mata-mata TV. Adik-adik kami baca Fatihah, kira huruf Fatihah. Orang tidak hafal huruf Fatihah. Kira dulu nah. Adik-adik ada yang hafal huruf Fatihah ada berapa? Hah? 7 mana? Ayatnya sini. Nah, jadi huruf Fatihah itu kurang lebih 156 huruf. Itu kalau dibaca sama adik-adik kami di masjid, pahalanya 10 kalikan 156 huruf. Maka ia mau adik-adik pelunggu, daka pelunggu tokol-tokol balik mau pelunggu enak pahala.
Kenapa? Karena pelunggu mendukung adik-adik kami lalu ngaji, lalu nuntut ilmu. Makanya serah anak pengaji, serah anak lalu nuntut ilmu, ibu-ibu. Jadi kenapa? Amonoah arak bijajarin ke tahu ngaji, tahu hafal Quran, apalagi hafal Quran. Pelunggu berjulu mati aman. Berjulu mati lebih. Kenapa? Wah arak dan bacaan pelunggu Fatihah. Lalu amun dia tahu ngaji, sembahyang jarang. Di dunia repot pelunggu. Di dunia wah pelunggu berangan. Apalagi di akhirat. Apalagi di kubur, sembahyang endi, puasa gratis, ngaca Quran enak tahu, selalu lengkap. Laguan mereka kena aja aman, seke angan. Mereka berangkat nuntut ilmu, pulang-pulang bawa ilmu, bawa pahala. Bapak ibu misalnya tokoh-tokoh balik dapat bonus seperti mereka adik-adik kami yang baca Quran. Nah, maka Bapak Ibu tiang pacu-pacu isi serah yang bagus-bagus. Itu tuh dijelasin dalam kitab Imam Az-Zarnuji, Ta'limul Muta'allim. Kalau pengen anak jari kita hebat dalam menuntut ilmu, mau anak jari kita sukses dalam nimba ilmu, maka ada 3 komponen yang harus hebat. Telung sini harus bersopok. Kalau enggak 3-3-nya bersatu, saling dukung, susah. 1. Si pertama sino ini santrinya harus tatu-tatu baju. Jadi adik-adik EP pokok pengaji muka. Nenek kepikiran. Sering saya sebut kalau kita lagi sebagai santri menuntut ilmu, yang kita pikirkan satu diantaranya ilmu apa yang kita dapatkan hari ini. Iya, berpikiran adik-adik. Kalau kita jadi santri, apa yang kita pikirkan? Pikirkan hafalan sida nambah nggak hari ini? Yang sida pikirkan apa? Kira-kira hari ini ada nggak ilmu yang sida dapetin? Nenek ada pikiran adik-adik, apa status kujul ini kan? Ditanggung lah, itu adik-adik. Saudara status ibu, saudara WA, Facebook ngendaran. Nggak usah adik-adik. Itu harus adik-adik keren, harus hebat. Yang pertama, banyak kisah-kisah inspiratif yang memberitahukan kita ternyata orang-orang dulu itu yang punya hebat-hebat, ya tentu-tentu milih nuntut ilmu. Saya misalnya, misal Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i sino nek puas dengan ilmu. Beliau lahir di Gaza. Selesai dengan Gaza, lalu wanang Makkah. Selesai dengan Makkah, lalu wanang Madinah nuntut ilmu. Selesai dengan Madinah, lalu wanang Baghdad. Di Baghdad sino di Iran. Selesai di Iran, lalu tiba Mesir. Wafat di Mesir. Makam beliau dekat di rumah kami di Mesir itu. Jadi kadang tiang kalau hari Jumat ke sana ke makam beliau. Saudara Mesir? Saudara Mesir? Tuh pertigaan ai dewa budaya. Tendang ke sini itu ya mereka. Nah, jadinya hebat Imam Syafi'i. Tidak puas dengan ilmu yang beliau miliki, pacunya untuk ilmu. Imam Maliki, beliau saking meleknya jadi ulama beli mun bahasa sampai mun bahasa toya nasino sampai apa kana pucuk balirna sandakna jadi gentengna sediknya jualna. Kenapa? Dipakai nuntut ilmu. Iya pertama nih adik-adik harus dipacu. Pertama. 2, orang tua harus mendukung. Ibu-ibu bapak-bapak belum jadi wali santri, dukung adik-adik kami. Misal Imam Ahmad bin Hanbal, beliau punya ibu. Jadi beliau ini ketika masih bayi, masih kecil para adik-adik ini,
dah ku ambil nawah lelah ngatok Imam Ahmad bin Hanbal di masjid. Jadi atongna di jalan masjid, diantar ke masjid, beliau nunggu di gerbang. Selesai sholat, selesai ngaji, beliau kemudian baikna anakna. Dan ada ngaji, nah didik anakna. Oh, jadi imam beli mazhab Imam Hambali, mazhab Hambali. Yo, beliau Ahmad bin Hanbal. Nah, tapi sayang seribu sayang. Nangke kadang arak dengan toa, baru nyomek anakna. Dakwaan polisi yang guru na. Beruna dakwaan mantap anakna atau mana? Beguru be mana? Beji beguru be mah kulang dia mana? Oh guru na beji. Jangan. Bapak Ibu, nende kalau ngono. Nah, amun terjadi dengan toa, serah yang mun basal mafulah mulai bersyek, serah yang bayu sebungkut. Tatu isinya rahya. Nek na mungkin gina pantok isi guruna kecuali guruna sino mele ada na lebih bagus, na lebih pintar, na lebih tahu, na lebih berakhlak adik-adik. Dende Bapak Ibu tia. Arak no sopo kisah di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani sini ulama luar biasa. Beliau punya murid, murid khidmat. Pokoknya enggak nagawe na murid sino ngaji beja nang Syekh Qadir Jilani ya tukang bentek sandal, beja ni Syekh Qadir Jilani ya tukang duk kitab, bakalor Syekh Qadir Jilani meluna bakalor sisa Syekh Qadir Jilani kalau orangna beberapa sini kanak sudi luar biasa. Suatu waktu datang tetangga kanak sini dilihat anak ini aranjana dengan sugi. Dia makan sisa Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani jalan seperti yang tadi, dia pegang itu apa namanya tuh sendal Syekh Abdul Qadir Jilani. Setelah itu ini orang tetangga ini anak ternyata suuzon kepada anak ini. Tuh, mana? Sampai amanna. Nih berbeda sini si tahu anak dengan sugi sini mana? Kan sole ite papa ngaji pinak na jadi budak isi guru na lapor ya tiba balik anak sini anak tetangga ngelapor pengen ngelapor kepada ya tiba bapak dan budak sini bapak mana sang nengarkan dengan lalu anak anak puluh sino tuh ilmu na itu sino pinak na budak si Syekh Qadir Jilani dia mau betul bapak na bakalor sisa na sadik na anak dong terus lalu ya anang bembe anak deh doang suruh nembentek sekenean kalau ku anang tetu kan ini tetu kan ternyata kedak bapak setelah sino ketuk menjemput anaknya. Dengan jemput anaknya, masya Allah, tabarakallah. Dia nolak muni-muni, mulai langsung jemput anaknya. Tanpa izin pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia nolak izin. Kenapa? Si kedaknya karena di rumah yang namanya orang berada nggak mungkin makan sisa makanan. Pasti mau makanannya rata-rata, no. Mudah-mudahan ada. Monitor siapa makan, kok kena antar juga jarak so. Berarti ya. Tiang dah amak kampung ina antap tiang anda. Jadi wayah mama ini pokoknya tukang Arab. Sampai nengke tukang Arab. Oh es telu wayah mama tiang. Kalau ada kena es telu, SD kelas telu tamat ya. SD kelas telu selesai. Ya selesai diri lah. Wayah Nina S5, SD kelas 5 tamat. Darah selesai wayah balik. Nah beliau sini ternyata baik anak ngulik benar anaknya dibawa pulang tanpa izin kepada Syekh. Kenapa? Si kedakna karena lek balik ia kemanjaan di rumah dia makanannya enak-enak di rumah nggak pernah disuruh itu ini benar dibawa. Dalam perjalanan ini anak ditanya tentang fikih hebat, ditanya tentang Quran cakep, tahu doang menjawab beberapa sini. Cekot na berjauh di sini. Mikir bapaknya sampai lelang tengah langan sini. Tentu keangkat dengan sini di tetangga sini mana? Kan para anakku jadi budak, jadi kenok kan tagaku tanya cekot bebeak sini.
Sampai balik, kalau anak bilang bapaknya, tertunduk kakaknya dengan sino. Ternyata setelah sino mikir bapaknya sampai balik, mau aja, kudu lakang anak sini kan? Kenapa? Dia tahu ternyata anaknya pinter, hebat, luar biasa. Dah karena paran budak isi tetangganya. Ternyata benar, antar anak menalik, diantar anaknya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa kata beliau? Oh, mohon maaf, anak di sini ya hebat sebenarnya. Ya khidmat le aku sino kan minta keberkahan ilmu. Karena ke kita pelumut hebat anak pelumut. Nah lagu nang kajangan. Ketika pelumut udah ngambil anak pelumut dari pondok, nang kajangan. Wah telang ilmu sini tuntut si hebat si roe tanya pelumut si rumin sini wah telangan. Seandainya tuntut na ilmu sini si anak pelumut 10 tahun berikutnya dia nagen mau balik kan? Kenapa? Ternyata dengan toakna girangna suuzon kepada guru anaknya. Angkai pelunggu bapak ibu tiang, amun pelunggu serah bijajarin serah mana bagus. Amun salah nangis lengan tene misalnya lengan tak ada ngaji, katawana bagus-bagus. Nenek guru nak ketok ya, bagus sih ngatoan ya. Tanya dengan bagus supaya apa? Itu tuh ternyata banyak orang tua yang tidak sadar bahwa mereka yang merusak apa itu pipa-pipa ilmu keberkahan ilmu anaknya. No, caranya dengan yang kedua sih kenapa dunia baru nyomet anaknya, gurunya ke penjaraan. Amun penunggunya dede. Tendeng, nah bagus, sisi ngadok ya, nah bagus. Nah, ini si nomor 2. Saya sini si perlu hebat. Yang pertama santrinya, muridnya, siswanya. Yang kedua, si hebat sih ya ini. Bapak ibu dukung adik-adik kami untuk ilmu. Kadang-kadang dengan tua, aduh aku doang deh tamat SD, mau aku mangan, mana kita anak-anak. Punya deh pulang sekolah deh, mau mangan jemak deh. Amun pelunggu wah kedung bahasa tenenda. Amun pelunggu aja udah wah kedung. Ini pelunggu tamat SD misal, mohon maaf. Maka nih bijajiri ini na tamat SD. Amun pelunggu S2, ya tamat S3 cuma. Amun pelunggu S3, ya tamat S apa? Nara S4, profesor. Nggak ada S4. Artinya apa? Kenapa Bapak Ibu tiang? Tantangan ke depan jauh lebih susah daripada sini ke ini. Kalau sekarang aja kita lihat ekonomi lumayan susah. Apalagi 20 tahun, 25 tahun ke depan membebe susah. Nah, kemudian berani adik-adik yang memiliki ilmu susah nih Bapak Ibu tiang. Maka dukung ya, apalagi ya adik-adik kami ya belajar Al-Quran, ya belajar akhlak, ara dan meriri Athena. Jadi jamaah mau jadi dokter siapa Al-Quran. Kalau jadi pol PP yang hafal Quran. Kalau jadi polisi yang hafal Quran. Kalau jadi pejabat yang hafal Quran. Kalau jadi misalnya petani hafal Quran. Kalau jadi maling, enggak ke malingnya hafal Quran. Enggak ada jalan, bagus-bagus adik-adik. Makanya naik kedua, pelunggu harus apa ini? Benar-benar dukung adik-adik. Nah kenapa? Karena dalam riwayat bagi Rasulullah SAW, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Wala takun khamisan fatalik. Pertama, Bapak Ibu, biar diri pelunggu cakap ngaji. Mau dia tak tahu ngaji, mana-mana belajar. Waktu itu kesuruh belajar, mana-mana dengaran dengan baca Quran. Kita nggak bisa ada konslet telingana, mana-mana demen kita dengan baca Quran. Mungkin saran dukung nih adik-adik itu bagus. Atau jemaah ada dengan tadarusan misalnya, ada dengan tadarusan di masjid, girang apa deh? Girang.
Maka jamaah ibu-ibu, amun perlu gondek bau tadarusan di masjid, tekang dulang boleh beli. Pulang bala dengan khotang lewatnya perlu tindo-tindo, pulang bala. Kenapa? Bukti cinta sama beliau-beliau yang baca Quran. Nah, adik-adik kami mana dukung ya. Lagu dendek jadi dengan si nomor 5. Mana yang nomor 5? Dia nggak bisa baca Quran. Ini mirip belajar. Ini mirip dengeran. Ini teman dan kita dengan ngaji. Lengkap ini aja. Mau ada sini jenis teman kalau anak patahlik kata lagi Rasul. Celaka sudah. Mana kata lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini si nomor 2. Lalu saya harus hebat enak, yang harus keren beliau para asatid ustadzah kita di sini. Guru-guru itu sila itu, si ngajar adik-adik kami ini. Ingat Bapak Ibu tiang, penting penunggu peta guru si hebat. Hebat dalam apa? Pertama, soalnya nanti ini zaman teh arak dengan disekolahkan anaknya. Kemana disekolahkan? Di sekolah-sekolah yang sanad keilmuannya nggak jelas. Pulang anaknya hafal Quran, iya. Lemanu leule, selalu pokoknya anak apa? Ina amaknya bidah lonte. Mana ina Islam merah, ina amak bidah. Orang misalnya apa anak maulid bapak ibunya dengan tua anak, ini ganggu sini orang lain sih nabi kan? Nah, nenek meletan hafal Quran anak lagu salah tipatnya nyerah ya, enggak. Hati-hati. Kenapa? Pipa sanad keilmuan itu sangat penting. Sangat penting. Ngombe guna pipa sanad keilmuan itu amonowah nih tiang yakin. Tadi tiang dengar ini tamatan mahat semua nih beliau-beliau yang ngajar adik-adik kita di sini. Artinya apa? Pipa sanad keilmuan beliau nih adik-adik atau teman-teman mahat-mahada yang udah khotam tamat di mahat itu atau udah belajar lah di madrasah Nadatul Wathon di Islamnya lah, Nadatul Wathon yang atau yang lainnya, itu sanad keilmuannya udah jelas. Kenapa? Nyambung kepada para masyayikh kita, kepada guru-guru kita, nyambung kepada al-Mufallah Maulana Syekh, setelah mafullah nyambung kepada Syekh Hasan Muhammad Al-Masyar, terus nyambung pipa ilmunya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan dipulung ulah ragu mulai teh. Kenapa? Kita tahu beliau-beliau nih sanad keilmuannya udah jelas. Nenek bilang senang anak jadi si sanad keilmuannya nyambung oleh YouTube, nyambung oleh Google. Kau dalam Syekh Google, Syekh YouTube pengenalannya dah. Ini nih HP sini orangnya tahu. Kadang-kadang nampak ketuaan, kliknya tep, klik. Langsung subul. Nah, ini orang yang berketuan nih Ustadz Google. Sang penunggu si tahu Google bertahu. Bapak Ibu sini tidak tahu. Nah, sehingga nih yang 3 komponen ini harus bersuku baju. Saya pertama, adik-adik rajin untuk ilmu. Dek pegin rugi, mundek berjorak lengkap. Lagu rugi adik-adik mundek ngaji belajar lengkap. Pelumuh kedua, bapak-bapak ibu-ibu yang wali santri, dukung adik-adik kami yang bagus. Lalu harus bersyukur si sini. Saya sino para guru, para ustaz, para ustazahnya. Nah, amunawah beseki si sini aman insyaallah. Jadi dengan hebat doang adik-adik kami sini. Nah, jadi ya, mudah-mudahan arah manfaat untuk terlalu anta. Terima kasih banyak atas perhatian guru. Mohon maaf dalam-dalamnya. Tiang tunas izin, tiang berjulu nak subul. Tiang rajam le pancor. Nah, jadi tiang tunas izin, tunas arak girang perlu ke HP ini. Bedang ida HP. Adik-adik para sertif bedang amun perlu ke bedang. Mun perlu mene mantun live sini. Kita ya jemaah le YouTube arana Ahmad Hulaifi official larana. Jadi lupa subscribe mana karana? Subscribe. Nah, ini lupa subscribe. Kemudian ada enak page-nya di Facebook. Langsung ini apa ada dua sini. Ini sake Facebook, ini sake YouTube. Nah, jadi mun perlu memeleng kita
mantu yang misalnya nang kurere malik kena pantai malik. Tanah dua le YouTube ara, le Facebook ara. Le YouTube arana Ahmad Levi official, amun le Facebook ya page-na rana Ustaz Ahmad Levi LCM. Terima kasih banyak atas perhatian pelunggur. Mohon maaf dalam-dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma muwaffiq wa hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.